Selamat siang semua teman-teman. Jangan lupa tetap semangat dan terus belajar ya teman-teman. Kali ini aku, Kak Retno, akan membawakan materi matematika untuk teman-teman SMP nih, terkait kesebangunan dan kekongruenan. Sebelum lanjut mempelajari materi tersebut, teman-teman harus tahu betul perbedaan terkait kesebangunan dan kekongruenan. Nah, di sini Kak Retno akan membagikan sebuah ringkasan agar teman-teman bisa lebih mudah untuk menangkap materi tersebut. Nah, yang pertama yaitu kesebangunan. Dua buah bangun datar dikatakan sebangun ketika memiliki atau memenuhi persyaratan. Yang pertama, memiliki sudut yang sama besar. Dan yang kedua, meskipun ukurannya berbeda, tetapi sisi-sisi yang bersesuaiannya memiliki perbandingan yang sama. Jadi kesimpulannya, kesebangunan itu memiliki syarat. Yang pertama, sudutnya sama besar. Yang kedua, meskipun ukurannya berbeda, tetapi sisinya memiliki perbandingan yang sama. Yang kedua yaitu kekongruenan. Nah, syarat dua buah bangun datar dikatakan kongruen, yaitu yang pertama syaratnya memiliki sudut yang sama besar, dan yang kedua memiliki panjang sisi yang sama panjang juga. Jadi kalau kongruen, sudut dan sisinya harus memiliki ukuran yang sama. Jadi sudah paham kan teman-teman apa bedanya sebangun dan kekongruenan? Kalau sebangun, sudutnya sama besar, ukurannya boleh beda, tapi perbandingannya tetap sama. Tapi kalau kongruen, sudutnya sama besar, ukurannya juga harus sama besar panjangnya. Ini aku ada dua contoh ketika dua bangun datar dibandingkan. Nah, teman-teman tentukan apakah dua bangun datar tersebut ketika dibandingkan memiliki sifat sebangun atau kongruen. Nah, dari gambar di samping ada persegi. Dua buah persegi tersebut ketika dibandingkan, teman-teman coba tentukan apakah sebangun atau kongruen. Kalau teman-teman lupa atau masih bingung cara menentukannya, teman-teman ingat dulu syarat sebangun dan syarat kongruen. Nah, untuk jawabannya, dua bangun di samping itu sebangun teman-teman. Kenapa tidak kongruen? Karena tidak memiliki ukuran panjang yang sama. Meskipun sudutnya sama besar, yaitu sama-sama 90 derajat, tetapi ukuran panjang sisinya itu tidak sama teman-teman, melainkan hanya memiliki perbandingan sisi yang sama. Jadi, dua buah persegi tersebut dikatakan sebangun. Contoh yang kedua yaitu ada dua buah segitiga teman-teman. Dua buah segitiga tersebut ketika dibandingkan, sudutnya sama-sama besar dan sisinya juga sama panjang. Jadi dua buah segitiga tersebut dikatakan kongruen. Oke, sampai sini paham ya teman-teman bedanya sebangun dan kongruen untuk dua buah bangun datar ketika dibandingkan. Teman-teman, setelah itu kita lanjutkan membahas beberapa soal terkait materi kesebangunan dan kekongruenan. Nah, di sini soal yang pertama yaitu ada dua buah persegi panjang yang akan dibandingkan dan membuktikan apakah kedua persegi panjang tersebut sebangun. Untuk membuktikan apakah sebangun atau tidak, maka kita harus terapkan syarat-syaratnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita cek nilai sudutnya. Sudut ABCD bersesuaian dengan sudut PHRS dan memiliki nilai yang sama, yaitu 90 derajat. Sehingga untuk syarat pertama, memiliki sudut yang sama besar terpenuhi. Syarat yang kedua yaitu sisi-sisinya harus memiliki perbandingan yang sama. Kita bandingkan dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi panjang pada persegi panjang yang pertama, persegi panjang ABCD, sisi panjang terletak pada sisi AB. Dan pada persegi panjang PHRS, sisi panjangnya terletak pada sisi PH, sehingga sisi AB bersesuaian dengan sisi PH. Kemudian sisi lebar yaitu pada sisi BC, dan yang persegi panjang satunya sisi lebarnya yaitu sisi HR. Kita bandingkan dulu teman-teman.
sisi panjang dibagi sisi panjang, sisi lebar dibagi sisi lebar. Perbandingan sisi panjang yaitu sisi AB per sisi PH yaitu 20 dibanding 10, yaitu memiliki perbandingan senilai 2. Lalu kita lanjutkan dengan perbandingan lebar. Sisi BC dibagi sisi HR yaitu 16 cm per 8 cm dan sama-sama memiliki nilai perbandingan 2. Ketika sisi panjang dan sisi lebar dibandingkan dan memiliki perbandingan yang sebanding, maka syarat nomor 2 yaitu memiliki ukuran dengan perbandingan panjang yang sama terpenuhi, sehingga persegi ABCD dan persegi panjang PHRS memiliki sifat sebangun, yaitu ada segitiga besar yaitu segitiga PHR dan di dalamnya ada segitiga kecil yaitu segitiga STR. Dan di soal diketahui kedua segitiga tersebut merupakan sebangun. Kemudian soalnya yaitu tentukan panjang X atau panjang sisi dari PH. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama kita harus tahu yaitu manakah sisi-sisi yang sebanding atau sisi-sisi yang bersesuaian. Kemudian kita bandingkan dulu yaitu segitiga kecil dan segitiga besar. Kita bandingkan dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Untuk alas segitiga besar yaitu sisi PH dan untuk alas segitiga kecil yaitu sisi ST. Nah, kemudian untuk sisi miringnya yaitu segitiga kecil sisi SR dan segitiga yang besar yaitu sisi PR. Nah, kita bandingkan dulu yaitu segitiga kecil dibanding segitiga besar yaitu sisi ST per sisi PH sama dengan sisi SR per sisi PR. Kita masukkan angka yang diketahui yaitu 2 per X yang akan kita cari sama dengan 4 per sisi PR yaitu 4 plus 8 yaitu sama dengan 12, sehingga didapatkan 4X sama dengan 24 setelah kita kali silang. Kemudian nilai X nya tinggal kita bagi yaitu 24 per 4, didapatkan nilai 6 cm, sehingga diketahui nilai X atau panjang sisi PH yaitu sepanjang 6 cm. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk materi kesebangunan dan kekongruenan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa tetap semangat dan sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.